Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam jam ibadah sektor atau pertanyaan sektor kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami merasakan kebaikan-Mu, pemeliharaan Tuhan. Tibalah saatnya Bapa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah hadir bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, agar apa yang Kau sampaikan kepada kami bisa kami mengerti, kami pahami, dan terlebih kami lakukan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah pertanyaan atau ibadah kita malam hari ini yang tertulis di dalam kitab Amsal, pasalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saudara-saudara silahkan membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacanya untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema khotbah malam hari ini yaitu berhikmat dalam Yesus. Kitab Amsal ditulis oleh beberapa orang, tetapi penulis yang terbanyak adalah Raja Salomo. Sedangkan penulis-penulis lainnya adalah ada Agur, kemudian juga ada di sana Ibu Raja Lemuel. Kitab Amsal ini saudara-saudara terdiri dari 31 pasal yang berisikan kata-kata hikmat yang mengajarkan suatu azas-azas dari kehidupan yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Secara khusus Amsal pasal 1 ini adalah Amsal yang memberi pengetahuan akan hikmat, Amsal yang memberikan kepandaian, Amsal yang memberikan kejujuran, dan juga Amsal yang memberikan pengetahuan tentang takut akan Tuhan. Bukan rahasia umum lagi bahwa orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika dalam keadaan terdesak atau berada dalam situasi yang sulit. Begitu tertimpa masalah berat dan dia merasakan ada jalan buntu, maka dia akan menghampiri Tuhan. Bahkan ada yang meratap dan juga melinang air mata. Bahkan kita saudara-saudara rela berdoa bermalam-malam, dan di hampir di setiap jadwal ibadah kita rela datang. Semuanya itu adalah adanya harapan agar sesegera mungkin mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Namun begitu masalah teratasi, sakit penyakit disembuhkan, ekonomi keluarga dipulihkan, segala sesuatunya kembali berjalan baik dan normal, mereka tidak lagi gigih mencari Tuhan. Semangat kita mencari Tuhan
secara perlahan-lahan mulai redup, dan roh pun tidak lagi menyala-nyala bagi Tuhan. Ibadah kembali dilakukan dengan asal-asalan dan mungkin hanya sebatas rutinitas belaka. Pada perikop malam ini di dalam ayat 29 sampai dengan 31, di sana ada digambarkan bahwa Sang Hikmat telah melakukan pendekatan kepada orang-orang, tetapi mereka menolaknya. Karena mereka menolak nasihat untuk hidup di jalan kehidupan yang dapat menghindarkan mereka dari masalah kehidupan. Maka ketika mereka mendapatinya, Sang Hikmat akan mentertawakan dan mengolok-olok mereka. Bahkan yang lebih buruk lagi, orang bodoh yang menderita nantinya akan memanggil-manggil dia. Tetapi Sang Hikmat itu tidak akan peduli. Mereka akan mencari hikmat, tetapi mereka tidak akan pernah menemukannya. Karena sudah memiliki kesempatannya namun disia-siakan. Hingga akhirnya mereka mendapat hadiah dari ulah mereka sendiri. Saudara, di Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ketika didorong untuk terlibat pelayanan, ya mungkin kita tidak segan-segan menolak, bahkan kita akan menghindar dengan 1001 alasan, saudara-saudara. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ini juga saudara-saudara dituliskan di kitab Yesaya pasal 65 saudara-saudara. Kemudian di Amsal pasalnya yang pertama ayat 32 juga kita bisa baca, dikatakan di sana, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Hal ini saudara-saudara merupakan kesimpulan akhir dari nasib antara bodoh yang patuh dan yang tidak patuh. Ini digambarkan bahwa yang tidak patuh akan mati, sedangkan yang patuh akan memperoleh hidup yang aman. Bahkan dikatakan di sana jauh dari masalah. Kita mendapati perkataan tinggal aman. Ini yang juga berarti bahwa kita berlanjut hidup di dalam Tuhan. Aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Tinggal bersama Tuhan, kita dimampukan menghadapi dan melewati malapetaka yang mematikan itu. Nah, tinggal bersama Tuhan ini merujuk kita tinggal bersama Yesus. Mungkin di dalam kidung jemaat kita juga pernah mendengarkan syair lagu tinggal bersama Tuhan ini ada digambarkan di sana dengan syair lagu selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Nah, ketika seseorang diselamatkan, ia digambarkan sebagai di dalam Kristus. Nah, tentu orang-orang yang digambarkan hidup di dalam Kristus itu, maka ada rasa yang aman. Ungkapan tinggal di dalam Tuhan atau bersama dengan Kristus juga menggambarkan sebuah hubungan yang dekat,
Yesus memberitahu para rasulnya bahwa mereka harus menarik sumber kehidupan dari dirinya dengan menggunakan kiasan, pokok dan ranting anggur. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tetapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Orang yang selamat akan terus berjalan dengan Kristus. Allah akan menyelesaikan karyanya di dalam mereka. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Dan pada akhirnya mereka akan menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Allah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Banyak orang-orang Kristen pergi dan berpaling dari Kristus. Dan yang tidak berlanjut tinggal bersamanya akan membuktikan ketiadaan iman mereka. Penulis Amsal mengatakan, siapa yang mau mendengarkan aku, yaitu hikmat kebenaran, akan tinggal dengan aman, bahkan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Mendengarkan bukanlah mendengar sekilas, saudara-saudara, atau asal dengar. Mendengarkan ini disertai dengan mau, ada keinginan rasa mau, yaitu kemauan yang begitu keras dan penuh dengan kesungguhan untuk mencari dan mendapatkan apa yang dia dengarkan. Kebenaran itu akan melindunginya dari segala godaan yang dapat menghancurkan. Kebenaran itu menolong dirinya untuk bisa berbagi hidup dalam kasih, tentu yang saling memperhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada kita semuanya, jika hendak berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita perlu mulai dari kesediaan diri untuk mau belajar dan diajar oleh hikmat kebenaran. Siapakah hikmat kebenaran itu sendiri? Yaitu Yesus Tuhan. Janganlah mencari Tuhan hanya dikala perlu saja, saudara-saudara, tetapi carilah Dia di dalam segala keadaan. Karena itu, tetaplah tinggal bersama Tuhan hingga akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu malam hari ini. Kami mau Tuhan bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan Engkau juga tinggal bersama kami. Karena hidup bersama dengan Tuhan, kami akan merasakan suatu perasaan aman Bapa. Hidup bersama Tuhan, sebenarnya kami merasakan begitu indahnya kehidupan ini. Apapun Tuhan alasan kami di dunia ini, tidak pantas untuk meninggalkan Engkau Bapa, karena Kau sungguh baik. Kami mau Tuhan agar kami mencari Engkau kapan saja, di mana saja Bapa. Tidak pada saat kami butuh, tidak pada saat kami sakit, atau tidak pada saat kami mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Baru kami mencari Engkau, tetapi hadirlah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah semua kami Bapa, hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dan pelayanan-pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan mereka Engkau tempatkan. Berikan hikmat kepada mereka Bapa,
sertai pelihara kehidupan kami masing-masing. Ampunkanlah dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.